Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reva Nur Aziza atau biasa dipanggil Zize. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membahas tentang pasal 26 PPH pasal 26 tentang pajak penghasilan. Oke teman-teman, pengertian PPH pasal 26 ya. PPH pasal 26 merupakan pemotongan atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada wajib pajak luar negeri atau yang biasa disebut WPLN. Selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia, mekanisme ini bekerja sebagai withholding tax, di mana pihak yang membayarkan penghasilan yang wajib memotong dan menyetorkan dan melaporkan pajak tersebut ke kas negara ya teman-teman. Berdasar hukum PPH pasal 26. Nah, pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi. Peraturan pajak perpajakan mengatur bahwa atas penghasilan yang dibayarkan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, lalu bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri. Selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto, ketentuan teknis lebih lanjut diatur oleh PMK dan peraturan DJP, termasuk per 25 PJ 2018 tentang tata cara penerapan P3B. Subjek pajak atau kriteria WPLN yang menjadi subjek pemotongan PPH 26 adalah WPLN selain BUT tadi. Meskipun BUT merupakan subjek pajak luar negeri, pengenaan pajaknya diperlakukan seperti badan usaha dalam negeri, sehingga penghasilan yang diterima tidak dipotong PPH pasal 26. Pajak ini tuh berlaku bagi entitas atau individu asing yang tidak bertempat tinggal, tidak berdomisili, dan tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia ya teman-teman. Pemanfaatan P3B atau Tax Treaty dan persyaratan administrasi atau biasa disebut from DGT. Nah, tarif sebesar 20% ini enggak dikenakan apabila wajib pajak luar negeri memiliki dan menyerahkan DGT form atau Certificate of Resident atau COR yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan tempat wajib pajak berkedudukan, sehingga tarif pajak yang dikenakan adalah tarif sesuai tax treaty antara Indonesia dengan negara yang menerbitkan COR tersebut. Nah, P3B ini sifatnya lex, spesialis terhadap undang-undang PPH domestik, sehingga ketentuannya mengesampingkan tarif umum 20% selama syarat-syarat formal terpenuhi dengan benar ya teman-teman. Nah, untuk dapat memanfaatkan P3B tadi, WPLN ini wajib memiliki From DGT 1 atau Surat Keterangan Domisili atau yang biasa kita sebut ini SKD, yang dikeluarkan oleh otoritas pajak negara asalnya sebagai hukum dokumen yang menyatakan bahwasanya WPLN ini merupakan penduduk dari negara yang memiliki P3B dengan Indonesia dan berhak mendapatkan perlakuan khusus sesuai P3B tersebut. Pemotongan pajak dalam negeri selanjutnya menginput informasi from DGT melalui laman pajak.go.id, menu ISKD untuk mendapatkan tanda terima SKD WPLN yang kemudian menjadi dasar sah bagi pemotong dan untuk menerapkan tarif treaty yang lebih rendah ya teman-teman. Terus nih, objek pemotongan dan pengecualiannya. Objek PPH pasal 26 itu meliputi dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, pensiun, dan lain sebagainya yang diterima WPLN selain BUT. Namun, gak semua itu transaksi dikenakan PPH pasal 26 ya. Misalnya WPLN orang pribadi yang menerima penghasilan dari penjualan harta yang nilainya tidak melebihi 10 juta. Untuk setiap jenis transaksi dikecualikan dari pemotongan PPH pasal 26.
Pemotongan PPh pasal 26. Pemotongan PPh pasal 26 ini meliputi badan pemerintah, subjek pajak luar negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada WPLN selain BUT. Nah, singkatnya tuh gini. Setiap entitas di Indonesia yang melakukan pembayaran kepada WPLN ini wajib banget menahan 20% dari penghasilan tersebut atau tarif yang lebih rendah sesuai tax treaty-nya tadi ya teman-teman. Sifat pemotongan PPh pasal 26, final versus gak finalnya. Pemotongan PPh pasal 26 ini umumnya bersifat final, yang artinya pajak yang telah dipotong ini dianggap telah melunasi seluruh kewajiban pajak atas penghasilan tersebut dan WPLN tidak perlu lagi melaporkan atau menghitung ulang penghasilan tersebut dalam SPT PPh di Indonesia. Sifat final ini memberikan kepastian hukum bagi kedua pihak, di mana memotong, menyetorkan, dan melaporkan tanpa ada kewajiban lanjutan dari pihak WPLN tadi ya teman-teman. Nah, pemotong PPh pasal 26 meliputi badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada WPLN selain BUT tadi. Singkatnya tuh, setiap entitas di Indonesia yang melakukan pembayaran kepada WPLN ini wajib menahan 20% dari penghasilan tersebut atau tarif yang lebih rendah sesuai tax treaty-nya. Nah, tarif pemotongan PPh pasal 26. Tarif pajak PPh pasal 26 adalah sebesar 20%. Namun, apabila antara Indonesia dengan negara asal wajib pajak luar negeri terdapat tax treaty atau P3B, yaitu persetujuan penghindaran pajak berganda, maka tarif PPh pasal 26 ini dikenakan berdasarkan tarif yang diatur dalam P3B tersebut. Tarif 20% dikenakan dari dasar pengenaan pajak baik dari penghasilan bruto maupun penghasilan neto sesuai ketentuannya masing-masing. Tarif normal 20% dan tarif khusus penghasilan neto dan branch profit tax. Tarif pemotongan PPh pasal 26 adalah sebesar 20% dari jumlah bruto dan bersifat final. Tarif ini tuh berlaku atas penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan imbalan jasa yang dibayarkan kepada WPLN. Namun, untuk jenis penghasilan tertentu, dasar pengenaan pajaknya bukan penghasilan bruto, melainkan penghasilan neto. PPh pasal 26 ini atas capaian gain dikenakan dengan tarif 20% dari penghasilan neto, di mana besaran penghasilan neto adalah 25% dari harga jual. Sehingga teman-teman, tarif efektif yang berlaku itu adalah 5%, oke? Selain tarif atas penghasilan neto, terdapat pula ketentuan branch profit tax atau BPT yang dikenakan khusus atas laba BUT. BPT ini dikenakan atas penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, kecuali jika penghasilan tersebut ditanamkan kembali ke Indonesia. Nah, tarif BPT ini kan sebesar 20%. Ini merupakan pajak tambahan yang dikenakan seolah-olah laba ini setelah pajak BUT dikirimkan ke kantor pusat di luar negeri, dan tarif BPT pun dapat diturunkan sehingga terdapat ketentuan P3B yang mengatur hal tersebut antara Indonesia dengan domisili kantor pusatnya tadi. Saat terutang, penyetoran, dan pelaporan. Nah, pemotongan PPh pasal 26 ini dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan, disediakan untuk dibayarkan penghasilan atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi lebih dahulu. Nah, pemotongan ini wajib membuat bukti atas pajak yang telah dipotong melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi. Kemudian menyetorkan ke bank persepsi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan melaporkan melalui SPT masa PPh Unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
Nah, kita masuk ke contoh kasus dan simulasi perhitungannya ya teman-teman nih. Kan sebagai ilustrasi. Nah, sebagai ilustrasi, PT Indosmen Makmur membagikan dividen sebesar 500 juta kepada Sunrise Holdings Ltd. Ini tuh semacam perusahaan Singapura gitu ya. Nah, Indonesia kan memiliki P3B dengan Singapura dengan tarif sebesar 10%. Dan Sunrise Holdings menyerahkan from DGT yang valid nih. Sehingga PPh pasal 26 yang dipotong adalah 10% kali 500 juta, yaitu 50 juta. Nah, tanpa P3B, PPh 26 ini yang terutang adalah 20% kali 500 juta, yaitu 100 juta. Sehingga terdapat penghematan pajak sebesar 50 juta dengan memanfaatkan P3B tadi teman-teman. Oke teman-teman, bisa kita tarik kesimpulan nih dari materi yang udah tadi aku jelasin di awal, bahwa rasanya rancangan perusahaan tahun depan merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Dengan strategi yang tepat dan pelaksanaan yang konsisten, perusahaan ini diharapkan mampu PPh pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri atau WPLN selain bentuk usaha tetap atau BUT dari Indonesia melalui mekanisme white holding tax, yaitu pemotongan pajak oleh pihak yang melakukan pembayaran. Secara umum, tarif yang dikenakan sebesar 20% dari pihak bruto, dari jumlah bruto dan bersifat final. Namun, tarif tersebut itu bisa lebih rendah apabila memanfaatkan persetujuan penghindaran tarif pajak berganda atau P3P tadi, dengan memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku. Nah, penerapan PPh pasal 26 ini berperan penting nih dalam menjamin kepatuhan perpajakan internasional karena guna mencegah terjadinya pajak berganda serta mendukung optimalisasi penerimaan negara di tengah meningkatnya transaksi ekonomi global tumbuh secara berkelanjutan. Nah gitu teman-teman, tadi aku udah jelasin tentang pajak penghasilan PPh pasal 26. Semoga materinya bermanfaat. Bye darling.